ngerti, lek nyantet piye ben ngerti, tak kerubuti ngene. Gampang ya, Kang. Ayo, apa ya? Jeneng lu sapa? Samsudin. Jeneng tenan apa jeneng gayan kuwi? Nana Samsudin. Jenenge bapakku iki. Tuh ngagetno nyantet war ngagetno. Oke, Sukma Samsudin. Mari masuk. Tutup ana dhuwur kuwi. Allah. 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 Akbar. Allah. Allah. Tidak terus-menerus menjadi sebuah permusuhan dengan saudara-saudara ini begitu. Jadi saat ini kita semuanya sedang berkumpul di sini dan sedang ngobrol-ngobrol begitu, nggih. Mohon maaf nih, ini kita mau langsung saja nggih ngobrol-ngobrol sama beliau ini yang saat ini sedang berada di sini. Ini langsung saja saya ingin dimulailah antara komunikasinya kita. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dan maksud dari saudara-saudaraku semuanya mengundang saya untuk sampai ke tempat ini, dan tujuan utamanya itu apa begitu? Lu ngerti, undang dene apa ngerti. Ya, saya datang ke sini karena saya bisa sampai undang, ya tahunya saya kita menyambungkan tali silaturahmi begitu. Iki kuwi. Sing ngurune. Tak jajal ilmu mana. Buktekno ini. Kaya apa? Jatine ilmumu kaya apa? Ilmu itu sebenarnya bukan untuk dipamerkan. Kuwi wis pamer. Enggak saya jelaskan dulu. YouTube-mu wis pamer. Iya, nanti dulu. Jadi kan tadi bilang ingin membuktikan. Ilmu itu bukan untuk dibuktikan dengan cara diadu ataupun dengan cara dibuat pertarungan. Ilmu itu untuk diamalkan supaya bermanfaat begitu. Pamernya di mana? Saya pamernya di mana? Kuwi gawe YouTube kuwi. Itu namanya bukan pamer. Tutup nih wong wae. Itu namanya bukan pamer, Kang. Namanya YouTube itu adalah konten begitu. Konten itu untuk hiburan, dan semua hiburan itu silakan diambil yang baik dan dibuang yang buruk. Oh, iki nglecehke kanca-kancaku kabeh. Yang melecehkannya di mana? Nglecehke ndi buat petani, buat jahat ilmu. Ya sama seperti panjenengan mengundang saya ke sini ini. Ketika saya diundang, ya saya datang kan begitu. Nah, ketika saya datang dan ternyata mereka menyerang saya, ya itu kan urusan mereka. Tetapi kan saya bukan mendatangi dalam arti saya menantang, itu bukan. Sama seperti panjenengan saat ini. Yang panjenengan itu mengundang saya, lalu saya datang ke tempat ini untuk niatnya satu menyambungkan tali silaturahmi itu. Terus yang kedua, ketika ada pasien yang datang terus disakitin orang, terus saya mencoba untuk komunikasi dengan orang yang menyakiti orang tersebut supaya tidak terus melakukan perbuatan yang menyakiti orang tersebut begitu. Jadi perlu untuk dipahami bahwa sekalipun saya tidak pernah menantang siapapun, jadi tidak sekalipun saya menantang siapapun begitu. Dan sampai itu jangan marah gitu loh. Semua media hiburannya tentu ada sesuatu hal yang memang dibuat agar orang itu senang kan begitu. Jadi ya dilihat saja begitu. Kalau sampai senang ya dilihat.
Kalau nggak senang ya sudah gitu. Cuman kalau komplain dengan hiburan, saya semua film yang ada di layar televisi itu sampean komplain, sampean itu lucu jadi orang gitu loh. Sing bertentangan karo pembiayaanku ya mek awakmu kuwi. Banyak sebenarnya dan hampir semua hal yang bersifat baik jalurnya itu putih ya pasti bertentangan kalau yang sama lakukan itu hitam gitu loh. Ya mergo ngono kuwi mau, kowe tak santet jarak jauh ndak kena. Ini ndak kena. Jadi Makane kowe tau ndang rene karo sak kanca-kancaku kene. Bola-bolaku wis piro mok tumbangno. jadi sampean itu saya fokus ke ini mbahnya ini. Jadi sampean itu sudah berkali-kali gitu coba untuk menyerang saya. Kalau sampean sudah menyerang saya, pakai ilmu saya jarak jauh tidak bisa. Iya. Terus sampean sekarang mengundang saya ke sini. Iya. Lalu untuk apa? Kalau sampean sudah menyerang sudah nggak bisa, jarak jauh nggak bisa, terus sekarang undang saya ke sini. Pikir gue lucu kok pasti kok kamu kan ini. Salah. Oh, jadi Kok pagi yo kok. kalau sampean pikir kalau saya nanti keluar dari padepokan, sampean bisa menyerang saya. Iya. Dimanapun tempat, itu yang paling penting berlindung kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada masalah apakah dimanapun tempat itu saya nggak ada masalahnya dimanapun begitu. Sampai mau menyerang saya dengan berbagai macam ilmu hitam silahkan, dimanapun tempat saya juga nggak masalah gitu loh. Karena semuanya saya berlindung atas perlindungan Allah, itu yang paling penting begitu loh. Terus kalau sampean itu loh nyerang saya itu tujuannya itu apa? Ingin bukti ini ilmu gitu. Uwis lah, Sampai terkenal mengkoyo ngono. uwis lah. Namanya orang dikenal orang ataupun tidak dikenal orang itu sama saja, nggak ada untungnya begitu loh. Dikenal ya tidak enak, nggak dikenal ya sama saja begitu, nggak ada untungnya begitu. Yang terpenting monggo lah kita ini jadi saudara, seduluran mawon gitu loh. Buat apa sih kita bertengkar itu untuk apa? Terus untungnya buat sampean itu apa? Muridku takon nang padepokanmu barang ya. Mantap masalahmu ya. Saya tahu sampean beberapa kirim ke sana itu yang coba untuk ganggu padepokan, saya tahu. Mikir aku apa padepokanmu, pakri apa? Nggak ada pakeran apa-apa. Karena buat saya perlindungan itu adalah perlindungannya Allah begitu. Anakku itu tak undang rene iki. Ben metu ke padepokanmu. Terus maksudnya sampean ngirim orang untuk ke padepokan, terus pura-pura sakit, terus nyerang padepokan, terus sampean juga ngirim orang untuk ganggu padepokan. Itu maksudnya itu apa? Intinya kan tak ngetes ilmu sepiro ilmu. Nah, kalau sama sudah ngetes terus sekarang saya sudah datang ke sini ya sudahlah. Ya. Sama sudah jajal saya berkali-kali. Kalau sudah mencoba saya berkali-kali, sudah berkali-kali nyerang saya, ya sekarang kita jadi saudara saja gitu loh. Aku nyerang berkali-kali kan ngirim santet barang kate kok kadon. Masih nang kurung nang padepokan. Jar kowe metu pak padepokan. Iya. Jar ilmu mau. Kanca-kancaku ning kene kabeh. Modal kowe rene. Jangan kowe saing kowe ning kene. Nek samule. Tenono. Iya, saya datang ke sini bukan untuk bertengkar ya. Saya datang ke sini untuk tali silaturahmi dengan sampean semuanya. Terus sampai kapan kita bertengkar seperti ini? Sampai kapan kita bermusuhan gitu loh? Sampai kapan? Sampai awakmu leren ganggu-ganggu bolaku. Saya nggak Apa kowe rumangsa bener? Bolaku kabeh mau ganggu, ana sing mati. saya itu merasa benar karena tidak sekalipun saya menantang saudara-saudara panjenengan, tidak pernah saya ganggu-ganggu. Beberapa kali itu sampean itu pahami toh. Yang pertama, mungkin temannya sampean itu yang menyerang padepokan itu, sama seperti yang dikatakan ini mbahnya tadi itu. Mereka yang menyerang saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin temannya sampean itu yang ganggu pasien saya, mengganggu ada orang yang datang ke tempat saya minta didoakan. Nah ternyata penyakitnya itu kiriman dari temannya sampean. Akhirnya temannya sampean itu saya datangi. Nah ketika saya datangi, kok ternyata malah nyerang saya, ngejak adu kekuatan. Akhirnya balik sendiri ke mereka sendiri. Terus yang ketiga itu saya sama sekali sebenarnya tidak pernah sekalipun mengganggu siapapun begitu loh. Ya seperti panjenengan ini sendiri yang
marah-marah terus tiba-tiba Mergo kowe sombong. Sok pamer, sok sakti. Oke mikir, iki lah nih konco-konco. enggak Tahan, tipu pamernya boleh, tahan. pamernya saya itu di mana? Pamer itu saya di mana? Ya pamer itu saya itu di mana? Kalau saya mengagungkan asma-asma Allah, saya mengagungkan ayat-ayat Allah, terus pamernya saya itu di mana? Begitulah. Ya kalau mereka menyadar saya lalu saya berlindung kepada Allah, lalu Allah melindungi saya, terus di mana pamernya? Itu semuanya atas pertolongan Allah, begitu loh. Jadi saya itu pamernya di mana? Jelaskan sama saya. Pamernya di Kowe nekani bola-bolaku teko. Moro-moro morat ngarit. Sembarange ngerusak sandang pangane. enggak. Sampean ini kalau berbicara itu pakai logika. Kalau berbicara itu sesuai fakta. Saya itu ketika datang, walaupun saya diundang maupun saya diserang, tidak pernah saya itu ngorat-ngarit, ganggu tempat, tak pernah. Saya datang baik-baik, saya tanyakan ke panjenengan, masuk ke panjenengan saat ini, kita kumpul seperti ini. Saya datang itu baik-baik, lalu saya tanyakan tujuannya apa, maksudnya gimana. Kalaupun mereka yang pekerjaannya nih, contoh, ketika kemarin ada pasien yang pernah nyantet orang, lalu orangnya menyesal, lalu memberitahu saya informasi bahwa di tempat tersebut ada dukun santetnya atau dari warga, saya datang ke situ. Saya pun juga nggak pernah marah-marah, saya datangi baik-baik, saya tanyakan benar nggak sampai nyantet begitu. Kalau memang benar sampai nyantet, ya saya minta untuk dihentikan, itu saja. Terus kebanyakan kan marah, akhirnya nyerang saya, itu saja. Kalau saya nggak pernah, apalagi sampai ngolat-ngarit kayak sampai katakan nggak pernah. Jadi jangan bikin fitnah lah gitu. Jadi semuanya itu dibicarakan dengan baik-baik. Terus saya ulangi lagi, saya datang ke tempat ini bukan hanya untuk bertengkar. Saya datang ke sini tujuan utamanya ingin berkomunikasi, silaturahmi dengan panjenengan secara baik-baik. Bukan hanya untuk bertengkar gitu loh. Dari tadi marah-marah terus sama itu. Bicara yang baik-baik gitu loh. Aku ki ora nesu nek kowe kuwi ora nyampuri urusane kanca-kancaku ini. Saya enggak nyampurin urusannya panjenengan lah. Aku duwe pasien wis tak kaya ngono. Iya ini yang jadi masalah nih. Yang jadi masalah ya ini Kang. Yang jadi masalah ini. Jadi kalau ada orang disakitin, masa iya saya suruh diam saja? Kalau urusanmu lho opo? Karena di dalam agama Islam saya ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Satu orang disakiti, ada orang yang terdalimi, kita wajib untuk menolong. Masa iya sampai nyakitin orang saya suruh diam saja? Apa mata saya ini tidak melihat? Apa telinga saya ini tidak mendengar? Apa hati saya ini mati kok saya suruh diam saja? Saya dititipkan oleh Allah pengetahuan yang sedikit, ilmu yang sedikit ini ya harus saya gunakan, begitu loh. Masa iya sampai nyakitin orang saya suruh diam saja? Ya ini yang jadi masalah. Sampai suruh nyakitin orang saya suruh diam saja, ini yang jadi masalah gitu loh. Terus saya pengen Ya saya pengennya hal-hal yang seperti itu jangan dilakukan lah. Kasihan orang-orang yang terdolimi begitu loh. Lebih penggayaan kalau lebih penggayaan. Pekerjaan jangan digunakan sebagai alasan. Setiap orang itu bisa bekerja berbagai macam hal, tidak harus dengan menyakiti orang lain begitu loh. Nah, ini apa nyambut keso kalau ini soleh koyo lah. Ya memang kita ini di dunia ini pengen mulia ya kudu gelem rekoso. Kalau nggak gelem rekoso, nyuri ya akhirnya itu mengambil hak orang lain. Itu berlawanan bukan hanya dengan saya tetapi dengan hukum negara, hukum pemerintah. Ketika sampai nyantet orang, berarti sampai berlawanan dengan hukum Allah. Dan saya sebagai hamba Allah, maka saya wajib untuk bergerak begitu loh. Jadi wani-wani karo ki. Wani-wani karo kancaku, awakmu gerak, berarti wani-wani karo kancaku iki. Saya itu di dunia ini tidak ada yang saya takutkan kecuali hanya Allah. Tidak ada satu
makhluk pun, selama itu makhluk, tidak ada satupun yang saya takuti demi Allah. Kalaupun saya mati, saya anggap mati saya itu syahid. Walaupun saya celaka, itu adalah jalan jihad saya. Nanti siap mati we. Kalau saya mati itu sudah lillah billah, saya pasrahkan kepada Allah. Begitu loh. Tapi tujuan saya ke sini itu, saya ulangi berkali-kali, bukan untuk bertengkar dengan sampean semuanya di sini. Makanya saya di sini ini, saya datang ke sini ini ya karena ingin silaturahmi, bicara baik-baik dengan panjenengan semuanya di sini. Apa sih yang saya mendapatkan dengan menyakiti hati orang lain? Jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan panjenengan. Pekerjaan kita ini sudah dikasih tangan, kaki, komplit semuanya. Malu kita sama Allah kalau kita diberikan kenikmatan kesehatan kaki, tangan, kita gunakan untuk melanggar perintah Allah, apalagi menyakiti sesama makhluk. Kita itu ditugaskan untuk tolong menolong sama hamba Allah, sama manusia, bukan untuk saling menyakiti. Gitu loh. Ya belum misalnya nih, enggak mau. Pengen ngerti ya undang-undang Rene, pengen ngerti jadi nebi. Jajal Aku teko padepokan. kekuatanmu. Ben metu kok padepokan iki ilmumu kaya ngopo lek ning jowo. Pengen tak jajal. Kan aku kirim bolak-balik, kirim santet, ngirim anakku aku. Ngirim muridku rono, mentah kabeh. Iya. Kang, dimanapun tempat, kalau saya itu berlindung kepada perlindungan Allah. Segala perlindungan itu Allah yang melindungi. Seandainya seluruh manusia ini berusaha untuk mencelakai satu makhluk, kalau Allah berkehendak makhluk itu akan selamat. Walaupun sama berusaha seperti apapun, kalau ingin saya celaka, selama Allah masih melindungi saya, tidak akan celaka. Walaupun saya tidak mencelakai saya, kalau Allah ingin membuat saya itu celaka, walaupun saya jalan kaki pun bisa jatuh, bisa stroke, bangun tidur pun saya bisa jatuh, bisa stroke, bisa sakit. Itu kalau Allah berkehendak. Kalau sampai itu bukan Tuhan, sampai itu manusia biasa. Iya. Sampai harus paham dan itu. Terus kamen itu masalah ilmu mau mencoba saya. Orang belajar ilmu itu ada 3 tahapan. 3 tahapan yang pertama itu pasti sombong. Belajar ilmu itu kalau masih dalam tahapan pertama pasti sombong. Pengennya nantang sana nantang sini. Itu sudah saya pahami dulu waktu saya masih ikut pesilatan. Orang kalau belajar ilmu silat itu ya gitu. Yang bikin kisruh nantang sana nantang sini itu karena masih belajar. Kalau yang sudah benar-benar menjadi warganya, kalau sudah benar-benar menjadi belajar ilmu bela diri yang sebenarnya, dia kalaupun ditantang juga nggak akan melayani. Apalagi tantangan itu hanya dari orang-orang kecil gitu, dianggap sebagai anak kecil yang menantang, malu kalau melayani anak kecil. Jadi tahapan yang pertama itu pasti sombong. Tahapan yang kedua pasti akan merasa tidak bisa apa-apa. Yang ketiga akan takdim. Jadi sampai pahami sendirilah. Kalau sampai itu belajar ilmu ya dipelajari dengan sebenar-benarnya. Jangan menuruti hawa nafsu panjenengan. Buat apa tuh ilmu petantang petenteng adu ilmu isana sini, yang didapatkan apa? Menang ya jadi arang. Benteng marbu itu. Oh makanya sampai tadi kita ngobrol siap untuk di shooting ini, ditampilkan ini karena sampai pengen tenar kalau menangnya ada saya. Aku seneng nek terkenal. Nek ngendi duwe pasien kok akeh. Enggak. Jadi dulur koyo ora iso. Karena ada iki bertentangan. Panggilan gue sini iki. Uripmu karo urip kuwi enggak padha. Aja mau padha nang wong kok kena apik kabeh. Apa gunane neraka karo surga? Enggak, saya enggak. Cangkemmu akan ngomong. Saya enggak bilang kalau semua orang harus jadi orang baik. Oh, saya juga bukan orang baik. Saya juga belum menjadi orang baik. Tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Walaupun saya belum menjadi orang baik. Dan saya itu juga kasihan ke panjenengan semuanya ini. Kalian itu cuma menuruti hawa nafsu gitu loh. Orang yang menuruti hawa nafsu itu hidupnya nggak akan pernah bahagia gitu loh. Jadi jadilah sama itu, ayo sama-sama belajar jadi manusia yang sejati gitu loh. Jadi manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu gitu loh. Terus kalau sampean ini manusia-manusia kayak sampean gini, terus nurutin hawa nafsu, terus berbeda sampean sama binatang apa gitu loh.
Kalau kita hidup ini kan dikasih akal pikiran kita ini. Kalau kita disakiti nggak mau ya jangan nyakitin orang gitu loh. Kita kan sama-sama dikasih akal pikiran sama Allah gitu loh. Sampean mau ndak disakiti? Atau bapak sampean mau ndak disakitin? Atau istrinya sampean? Anaknya sampean mau ndak disakitin? Ya jelas lega. Nah kalau nggak mau, kenapa sampean nyakitin orang? Bapak-bapak sama sadar. Kalau bapak sama sadar mau ndak? Yoga kok. Ya makanya itu. Nah, aku lah tebusan oleh duit oleh saya. Berarti sampean itu cari duit untuk apa? Untuk apa sampean? Untuk makan toh? Iya. Ya, berarti sampean hidupnya cuma buat makan. Terus berbeda sampean sama hewan apa kalau hidup itu cuma buat makan? Apa perbedaan sampean sama hewan? Kalau cuma hidup buat makan. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Disuruh malah nyeramai aku. Saya tidak nyeramain. Kalau saya itu saya bukan, enggak, saya tidak ngelunjak kan. Ayo tukar tawar dulu begitu loh. Kita hidup ini dihidupkan di dunia ini untuk apa gitu loh? Apa ya cuma untuk makan toh? Kan ya enggak. Ini kira-kira setahun 2 tahun. Puluhan tahun lah wis buka ngene karo kanca-kancaku. Ini satu perguruan atau Enek beberapa sing perguruan gagal. namanya ini? Satu perguruan atau beberapa perguruan? Jak perguruan. Oh, satu perguruan. Yo. Banyak teman sampean yang belajar. Oke. Tapi enggak perlu wong akeh lek musuh raimu. Wong papat ae cukup ngedar kowe engko. Santai kan. Santai. Orang berapa dulu sampean? Mohon maaf saya tanya ini. Dulu yang belajar kayak sampean ini. Enek atusan Atusan. kesebar dengan TV. Kalau spontan itu. Berarti banyak perkumpulannya sampean ini, teman-teman sampean ini. Oke. Sampai awakmu muncul iki lho. Padha ngilang to. Mentai. Cuma ngeden, santai aja, santai kamu sama Dia saya. mek penasaran, kalau ini kabeh penasaran. Saya itu ya sama kayak sampean ini loh. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum kopi. Tidak ada bedanya saya sama itu. Saya juga yang sakit, yang susah. Tidak ada hebatnya. Saya nggak ada hebatnya sama sekali. Barang kok mentar aku dia. Kok tak undang rene iki mau. Kalau mental itu bukan karena saya, Kang. Mbak, itu karena Allah. Karena di Padepokan itu setiap malam santri bergantian mengamalkan surat Yasin, mengamalkan sholawat begitu. Jadi kalau sampean pengen hebat, ayo amalkan sholawat. Tak ajarin. Tak undang rene dhewe kowe. Ayo. Enggak perlu. Sampean kan gini, sampean kan gini ya. Sampean kan ini kan marah-marah kan saya tahu karena pasien sampean sepi. Sampean kan kalau pengen rame kayak saya, tak kasih ilmunya gratis sampean. Gampang surat Yasin, nanti kalau nggak bisa baca Al-Quran, tak ajarin. Bisa baca Al-Quran tak? Opo kuwi? Al-Quran itu kitab suci, Kang. Al-Quran itu adalah syifa, kembali ke hitoh. Nah, aku mau belajar ya, aku malah jadi muridmu Bang ya. Enggak. Piye kowe dadi murid kowe? Ya weh, wong ini papat. aja. Saya nanti kalau saya kalah sama sampean, sama yang ada saya kalah, saya tak jadi murid sampean. Tapi kebalikannya, nanti dulu. Santai. Kalau semuanya sampean yang nggak bisa nyada saya, sampean yang di murid saya. Terus nanti sampean kan nanti ngomong kalau sama belajar ke saya, berarti saya murid sampean enggak. Di Padepokan itu tidak ada namanya guru dan murid. Di Padepokan itu tidak ada. Saya mengatakan berkali-kali di Padepokan itu tidak ada guru dan murid. Di sana itu ada dari TNI, di sana ada dari dosen ada. Bahkan di sana juga ada dokter. Tidak ada dokter murid saya, dosen murid saya, tidak ada. Mereka itu adalah orang-orang tua yang guru-guru saya begitu. Jadi di Padepokan itu nggak ada guru dan murid, adanya sama-sama istiqomah, membaca Al-Quran, mengamalkan ayat suci Al-Quran dan mengamalkan sholat itu saja. Jadi sampean nggak usah khawatir, sampean belajar sama saya, nggak ada kata-kata murid untuk saya itu nggak ada, gitu loh. Kayak kebalik tadi saya. Jadi nggak ada namanya guru dan murid itu nggak ada, gitu loh. Daripada sampean sepi kan marah-marah terus, jadi nusu-nusu, gitu. Nah, gitu sampean tak kasih ilmunya gratis biar sampean rezekinya lancar kayak saya, gitu loh. Pasiennya banyak, gitu loh. Tak ajarin gratis. Iya. Pamorku ini malah hilang.
melu awakmu. Lah wong saiki sepi kok pamor piye ta? Wong sampean ngundang saya tadi ngomong sampean sepi. Oh, anu Makanya kuwi, mau tak anak setting ini. kuwi Tak undang rene. Lah iya. Awakmu pengen. Ya, tadi kan sampean kan- awakmu ki piye? Iya, sampean itu sebenarnya hanya nurutin emosi ini sampean saja. Awakmu iso mati ning tanganku kene. Pasienku kan tambah akeh nih malah. Kalaupun Percaya karo aku malian. kalaupun saya mati itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Itu memang menjadi hak Allah. Saya dihidupkan oleh Allah, kalaupun saya mati juga enggak sekarang mati pun besok saya juga mati. Enggak besok mati pun besok juga saya mati. Semua yang Saya mati kok. semua yang hidup itu bakal mati. Enggak apa-apa saya mati. Saya pasrahkan kepada Allah kalau saya mati. Begitu loh. Ini kan kembali ke pembicaraan yang tadi. Ketika sampean tadi mau saya shooting kan jadi sudah ada pembicaraan kalau sampean itu sepi. Yang saya biar nanti kalau saya mati sampean terkenalkan gitu. Sekarang daripada membunuh saya, nyantet saya, terus nanti juga belum tentu, belum tahu hasilnya nanti apakah saya nanti itu benar-benar kalah apa enggak kan kita belum tahu hasilnya. Kan belum tahu. Lebih baik yang sudah tahu saja hasilnya. Saya contohnya banyak pasien, setiap hari saya nolak buahnya di rumah sampai malam begitu sampai tahu sendirilah, sampai lihat sendiri, buktikan. Sampai malah yang sudah ada hasilnya ini tak kasih caranya. Tak kasih caranya, gratis ke panjenengan. Ayo, tidak perlu. diamalkan surat Yasin 1 malam 41 kali. Terus diamalkan sholawatnya. Pasti nanti banyak gitu loh. Tapi aku pengen buktek nih ilmumu iki koyo ngopo. Nek tanganku ning kene metu kok padepokan iki koyo ngopo. Jajal gitu. Koyo sik panggah padha karo ning jero padepokan ngono. Tak omong berkali-kali sampean itu. Oh iya panggah bandel itu. Saya menerima undangan panjenengan untuk datang di tempat ini itu bukan hanya untuk bertengkaran. Cari musuh itu gampang di jalan itu, di wong cuh nih jadi musuh. Yang susah itu cari saudara. Makanya gelek saudara 1000 itu sedikit, musuh satu itu terlalu banyak. Saya datang ke sini itu juga ingin nyambung silaturahmi ke panjenengan, jadi saudara. Buat apa sih kita punya musuh itu? Buat apa sih? Tidak ada Saya sing untungnya. golek musuh lho awakmu. Saya cari- Tambane wong kuwi pasienku. Rezekiku ning kono. Ya, itu berarti saya nggak cari musuh, saya cari saudara, nolong orang biar orangnya itu nggak sakit, biar jadi saudara Ya, sama awakmu saya. boleh musuh Yang kalau konco-koncoku. berarti yang cari musuh itu ya sampai sendiri begitu loh. Yang cari musuh itu sampai sendiri. Mulut tak ngomong ini orang ini. Diajak ngomong kok nggak mudeng tak. Sampai itu ngerti enggak? Yang jadi masalah itu bukan sayanya, bukan siapa. Masalahnya itu di hati ini panjenengan sendiri. Hati ini panjenengan sendiri salah nyakitin orang. Akhirnya sampean ya bermasalah dengan saya. Kalau sama tidak nyakitin orang nggak bakal bersalah sama saya. Jadi masalah itu pada diri sampean sendiri. Sampean itu benci sama orang-orang. Semua orang sampean benci. Itu sebenarnya bukan orang-orang itu yang salah, tapi hati ini sampean sendiri yang penuh kebencian. Sampean benci saya ini sebenarnya bukan saya yang salah, insya Allah. Kalau saya salah, saya mohon maaf lah. Yes, Tapi ngomong. iya, dengerin dulu saya ngomong. Saya mengundang saya kan saya ya memberitahu ke panjenengan gitu loh. Saya jelaskan. Kalau sampean membenci saya, sebenarnya masalahnya itu bukan pada diri saya, tapi masalah pada diri sampean sendiri. Ya kalau saya punya salah, saya mohon maaf lah. Sampean itu seperti melihat semua orang, sampean cium semua orang itu kecium bau tembelak, bau tai ayam. Padahal semua orang itu nggak bau tai ayam. Bau tai ayam itu nempel di hidung sampean dulu, nempel di hidung sampean, sehingga semua yang sampean cium sama lihat itu bau tai ayam. Padahal masalahnya pada sampean sendiri, bukan pada orang lain. Loh, sampean benci sama saya, oh saya nggak pernah ganggu sampean. Saya itu niat nolong orang. Orang itu kalau sembuh ya atas pertolongan Allah, bukan atas saya. Orang itu kalau sembuh ya atas izin Allah. Saya hanya mendoakan saja. Karena kewajiban saya itu untuk mendoakan saudara saya. Ya, kalau orang itu ditolong sama Allah karena kendali panjenengan, lah terus sampean kok marah-marah sama saya? Nomor kono kowe. Kowe ora enek modal ya ora enek. Walaupun saya nggak ada, selama kejahatan itu pasti ada, kebaikan itu pasti ada. Selama kejahatan masih ada, kebaikan itu kalau nggak ada, dunia ini sudah kiamat kan. Sama tadi ngomong masalah cari uang. Kalau cari uang tuh hasilnya anak apa? Makanya saya kasih tahu caranya mencari uang ke panjenengan. Saya kasih tahu caranya mencari uang. Tidak perlu harus nyakitin orang. Amalkan surat Yasin, diamalkan sholawatnya. Nanti orang-orang yang sampean bantu nanti tuh
Saya itu tidak usah bingung-bingung setiap hari. Saya itu ngurusin 100 santri, belum anak yatim yang saya urusin itu. Saya nggak pernah susah untuk makannya, itu nggak pernah susah. Untuk ngurusin santri yang setiap harinya hampir 1 bulannya 100 juta, itu saya nggak pernah repot untuk ngurusin mereka. Karena apa? Karena rezeki sudah datang sendiri, buahnya dari mana-mana datang, begitu loh. Jadi sampai kalau mau rezekinya lancar ya berbuat baik. Kalau berbuat baik semuanya nanti dipermudah oleh Allah. Dipermudah oleh Allah. Sampai kali-kali main ke padepokan sana. Jangan cuma nyuruh orang buat nyerang padepokan, jangan cuma ngirim sandat. Ayo datang ke padepokan. Sama lihat setiap hari yang ngirim beras ke saya, yang ngirim makanan sampai penuh, sampai luber-luber saya kirim ke Yayasan Yatim Piatu Rodatul Afwah kemarin. Itu makanya, sama lihat buktinya gitu loh, lihat nyatanya. Kalau sama berbuat jelek terus menerus, bukannya kebahagiaan, ketenangan yang mendapatkan, kesusahan terus menerus begitu loh. Karena apa? Karena semua yang diperintah Allah, semua yang diperintah Tuhan, dan sama tidak ngerti Allah, semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan semua yang dilarang Allah itu adalah keburukan untuk kita sendiri. Sampai dilarang, umpamanya dilarang minum. Minum itu merusak diri sama sendiri, badan sehat dibuat sakit. Sampai dilarang mencuri. Kalau sampai mencuri, punya orang sampai ambil, sampai digebukin orang, kalau enggak sampai di penjara. Sampai dilarang zina. Kok sampai bangga zina? Ya sampai kena penyakit, kalau enggak penyakit, sampai zina sama istri orang dibunuh sama suaminya. Jadi semua yang dilarang Allah itu semuanya untuk kebaikan diri panjenengan sendiri, bukan untuk Allah, begitu loh. Sampai dilarang pakai obat-obatan terlarang. Sampai kok pakai obat-obatan terlarang, ya kurus kering mati, belum lagi harta benda sampai habis, gitu loh. Jadi semua yang dilarang Allah itu memang yang terbaik untuk diri kita, karena memang itu buruk, makanya dilarang. Saya sampai begini-begini nih, ngatet orang, gangguin orang, bikin sakit orang, begitu dengan ini dilarang sama Allah. Makanya jangan dilakukan, nggak dilakukan ya kayak gini hidup sampean. Wih, pilihanku. Pilihan. Jadi orang itu hidup itu dikasih otak, dikasih pikiran sama Allah itu untuk digunakan untuk berpikir. Dikasih pikiran ini supaya kita itu berpikir, begitu loh. Jangan sampai jadi seperti hewan, begitu loh. Cuma nurutin hawa nafsu. Dikasih akal ini supaya bisa berpikir. Kon mikir di sing apik, di sing elek. Kon nggo mikir, ben iso milih-milih dalan sing apik apa sing elek, begitu loh. Ngoten lho, Kang. Saiki piye? Awakmu siap orang gak jajal ilmu. Panggah jujal. Bisa kok jajalan menak pangan ini. Pangan. Itu membonggo sajen kudu metok pangan ben sampean ngerti demung jujal dijajal tuh gedang nggih. Enak isine kuwi gedang kan. Kenapa Bang tak mangan? Wani iki Mas. Engko mati bisa. Alah, Apane? mati dikubur tah wong urip kalau ora yo mati. Apa ngarep ngubur lan njero. Iki gedang apa ta iki? Panganan. Gedang iki. Wih, enak jadi gedang yo urung mateng lho. Sampeyan iki. Cangkemmu cerutak. Yo. Wis senengane sinku ngono kuwi kabeh. Yo. Cepat. Setan. Ini tak payu lah tadi tak. Ini tak tahan mungkin. Kayak nanti ya gitu. Bang, pang. Ini Dah. Kulino anan. Oh iya. Lokasian ku. Oh ini. Buat jenang. Dari tanggoku bakal jenang. Terakhir lek main jenang nang kene. Ini kayak Sama, wih. iya ini jenang kayak di tempat saya. Saya pada padepokan itu tempat padepokan itu tangga itu ada bikin jenang. Kalau pasien orang-orang yang datang padepokan tuh monggo beli jenang tempat tetangga saya. Ora mugawane mau. Sampai nesu-nesu ayah besok. Sekarang baikan sama saya. Besok tak bawain jenang. Pak Haji Sunyoto itu jualan jenangnya mantep enak itu. Besok tak bawain. Mana datang pada bukan, nanti tak beliin jenang ke tempat tetangga saya. Kalau enggak kerupuk merah itu, tetangga saya bikin kerupuk, tak bawain. Udah nesu-nesu ayah. Tempat saya banyak yang jualan jenang, tak bawain. Ini cuma jenang cuma 2. Itu tak bawain, tak pick up. Ya, aja geger wes, tapi aneh. Iso. Oh, nesu-nesu tes ilmumu mungkin.
Jepiro ilmu Tak siap nengok apian-apian. Sebenarnya masih enak punya tetangga saya. Berarti wis diseni iki mau. Ayo saya nono. Mau aku mati pendem, wong udah bakal mati kata bingung. Ini bulan wes lah. Ya ngono ya. Aku ada aja. Toko kene nrimo sampean iki ya ora mau pengen geger. Lek ku nebus ya sedina sewengi iki mau misal. Lek mau ngajar aku, punya aku sampai mbok kira nanti kamu nang kene. Nah, tak siap nih mergo iki mau. Wis angel-angel ngarep nyarang aku ngono iki, mbok ya mending malah seduluran ae. Penak duran mbak aku ngene rugine ya. seduluran karo kowe oleh opo Duluran kok mau sangoni gelem. Ah sangoni yo. Teko nang padepokan kita tukane jenang. Terus coba nawon gani jenang. Ayo, ora tomahno. Sangono Mas. Ayo kita patahe duluan ya. Sangono saiki tokno kok dompetmu. Aku ora nggawa duit. Iki mau. Sangono. Kita nggawa aku. 40 juta ya. Duh. Iki. Kuwi jenenge gak nyangoni target gak aku. Wis kita leren aku. Gak. Lek seduluran yo sak wehku, lek ngeki. Nah, iki Seduluran. men kaya 2000. Ya ora lah. Sampeyan timbang nyantet uang ya engko tak kae duit lah. Ya 1 juta mau 4 juta. Engko bar kuwi terus Ora kena kudu gua gua ning padepokan. Awakmu ngerti apa terus cara kok. Aku jadul. Dewe kok tak kae 2000. Penting aja bukan mbak aku ya. 2000 lah opo? Lu lah HP Android pisan. Oleh HP opo 2000 men. Wis oleh HP Android mengko pisan. HP sing gedhi kok tekmu lho. Iya ya mau tak paring. Penting aja geger piye. Penting gak tak geger. Tak gini kontenku ben Lah iya. Enggak apa-apa nggak YouTube barang. laris aku engko. Iya ya. Aku tak perseni awakmu. Wis ta, iya, penting gak geger lho. Tak perseni gelem awakmu. Apa? Tak perseni. Geger lho. Jenenge duit haram. Iya penting kontennya aja konten nyantet, aja konten. Ya iso aku mek ngono kuwi. Iki konten yang penting enak manfaate ngono lho. Apa yang ngaji-ngaji, apa milaku. Mbok anu kontenmu ya. apa nek manfaat kontenmu Ini nyatane wong sing nonton konten malah seneng selawat. tapi awakmu ngrugekno wong sakmono kae Ngrugani siapa? dukun-dukun bolo-bolo Ya sing ngrugani sing wong tukang nyantet to sing gak nyantet wonene sing tak rugani. Wong sing tak parani sing undang-undang aku dukun santet tok. Iya sing rugi sing dukun santet ora paling rapayu kuwi tok. Kalau bukan dukun santet nggak akan ada ruginya. Kalau sampean yang ngerasa dirugani berarti sampean dukun santet kan bisa selesai. Kalau aku musuhan sama dukun santet wah enggak masalah. Aku ngomong beberapa tahun yang lalu dari mulai saya bikin padepokan. Kalau memang ragu dengan keilmuan saya, ragu dengan ilmu Allah, ayo santetkan aku. Mati pun enggak pasrah gitu loh. Tapi mental aku ngono. Itu masalahmu. Wong anak kowe tak undang rene kuwi mau. Ya aku teko. Kowe metu ke padepokan tak. Piye? Aku teko. Ya, perlindungan sama nyerang aku itu tuh untuk mergonggoni. Mergo aku njaluk pertolongan Gusti Allah, aku nggak duwe kekuatan apa-apa. Mergo aku iku njaluk tulung ning Gusti Allah sing maha kuat, sing iso nglindungi kabeh makhluk njaluk ning Gusti Allah. Mbok sampe ning ngendi nggon ae, arep nyantet aku monggo kersa ngono lho. Aku bagi urip wis tak pasrahne, wis tak jihadne, wis tak serahne ning Gusti Allah kok. Ndak repot lah aku, Cang. Ayo jajal. Panggah jajal maneh. Wis tak kandhani mengko tak kei 1 juta, ayo. Engko tak tukane jenang. Dan Rejo Winangun tak gawane kerupuk abang. Ngono aku pusate Rejo Winangun iki pusate jenang, pusate gawe anu kerupuk abang apa mengko tak jak dolan ning Kampung Coklat. Ning kono aku nek pariwisata sing apik. Tak jak dolan kono, ayo. Nggone jos, aja mung dolanan mbek demit-demit ae, dolan ning kono ning Kampung Coklat gunaku kono. Ayo. Aja mung ngene ae. Urip wong nuruti hawa nafsu apa bedane karo kewan ngono lho, Kang? Mbah, tak kandhani sampean. Urip lek nuruti hawa nafsu, apa bedane karo kewan? Sampeyan ngerti, nyapa awake dhewe iki diomongne manungsa sing sempurna. Sempurna ora perkara sempurna apa enake. Sempurna bukan apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan. Sempurna karena kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Lelek kewan mau dikai nafsu tok, pantes lek uripe gak geleme dhewe. Lah awake dhewe iki dikai akal karo dikai nafsu. Akale kudu iso ngendhalekne
nafsu nih, aja nafsu nih sampean ngendhalekne akal aja kaya kewan. Lek sampean akal iso ngendhalekne nafsu nih luwih bagus, luwih sempurna ketimbang malaikat. Tetapi lek nafsu sampean ngendhalekne akal, engko sampean lebih ino timbang binatang ngono lho, Kang. Ngerti ya? Aja nurut hawa nafsu ngono lho. Pangkat jajal. Ya lek wis siap dah kene ora jajal ta. Manut. Lah aku ning ngendi nggone siap. Wong aku mati wis tak pasrah Gusti Allah. Temen kene, temen kene. Ayo. Tangga iki. Ndak gelem seduluran ae karo aku. Tangga ngajak ilmu. Apa? Ngadar Wes dikandani seduluran ae kok panggah ngajak geger. Enek duluran kae ngasu. Dibosongi. Sampai punya nih. Masya Allah, wong Jawa kudu iso jawani kudune. Iki panggah ngajak geger ae. Malah nyumet rokok. Ya wis. Yo turu apa ini? Iki tak pisan maneh. Ojo sik aja nuruti setan sing awakmu sik. Tak kai pilihan maneh. Seurunge aja ngecak geger sik santai ya. Mbok usah ngetok ilmu sik. Ilmu iku padha-padha mang sego ora nek sing digeni ndene iki. Padha-padha mang sego. Iki tak kai pilihan yo. Timbang geger, ayo seduluran nembak aku. Sampai aku iso bantu, ayo tak bantu. Ngomong terus. Lek pengen belajar ilmu sing apik, rezekine lancar, dak amalne selawate, sedekahe, apik karo wong tuane mbek tanggane ngono lho. Iki pinggir pangan ngono. Bos ndak wani tenan nih. Takon apa ini ndak wani. Wis monggo kesal lek ngoten. Lah aku ngene sing tak deni, Kang. Wis siap tenan. Sing tak wedeni mung Gusti Allah lah aku. Ya, terus dah. Piye baca sampean? Aku kan piye? Oh. Mumah apa murab? Sak penakmu. Ngurap orang utang pijet ta. Belum mah. Penakmu. Kok mundur, kok biang ngoplong kok malahan. Apa durung tak sadar wis mati kok malahan. Mati pasrah Gusti Allah. Ayo, dibeber iki. Yo. Sing dhuwur. Pengen ngerti, lek nyantet piye pengen ngerti, tak kerubuti ngene. Kembangnya, Kang. Ayo, ngomong apa? Jenengmu sapa? Samsudin. Jeneng tenan apa jeneng gayan kuwi? Nana Samsudin. Jenenge bapakku iki. Tuh ngaget namanya nyantet war ngaget no. Oke, Sukma Samsudin. Mari masuk. Tutup ana dhuwur kuwi.
Pamitano saiki awakmu. Pamitano. Rokok sukma samsudin. Sapu sangat ya. Ada ngenteni ae. Delon. Ojo mikir, ojo mikir. Iki sing jare Gusti Allah nulung kowe, Tekno. Buktekno. Ora mau critane awake dhewe kalah.